Bapak, Ibu-ibu, hadirin semuanya yang saya hormati, Bapak Hajat Kiai Haji Hajat Sudrajat sebagai Ketua Forum yang saya hormati, Bapak Haji Suyitno, Ketua DKM Masjid At-Taqwa yang saya hormati, Bapak Supriyatno selaku Ketua DKM Musola Ando yang saya hormati, Bapak Tato selaku Ketua DKM Masjid Nurul Falah yang saya hormati, Bapak-bapak hadirin semuanya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, waktu, jiwa dan kebersamaan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin bulanan di lingkungan Masjid dan Musola Komplek Pertamina. Tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam untuk kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua sebagai pengikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah Musola Al-Furqan yang telah banyak membantu baik tenaga, pikiran maupun finansial sehingga acara ini dapat terselenggara. Demikian juga untuk para donatur yang jauh di sana yang memberikan donasinya, memberikan harapan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu, marilah kita baca Al-Quran untuk kelancaran hingga acara ini sempurna. Al-Fatihah. Demikian dari kami selaku Ketua DKM, kami mohon maaf apabila dalam penyambutan, dalam melayani bapak-bapak ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Allah
lagi ada pengajian selama berapa 5 bulan? 5 bulan. Insya Allah forum sudah mempunyai rencana akan mengadakan tur religi, akan jalan-jalan lagi, setuju nggak? Mampu ya? Ya, jalan-jalan lagi kita gitu. Tapi insya Allah jalan-jalannya yang tidak menguras waktu panjang, ya kita di lingkungan kita aja, paling tidak ke Bogor, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tua, bahwa pengajian forum ini untuk tahun ini ada kemungkinan berakhir pada bulan Agustus bulan ini. Untuk mengisi kevakuman dari bulan Agustus sampai bulan Desember nanti, maka kami berinisiatif mengadakan kegiatan yang membuat Bapak Ibu sekalian tidak jenuh pada kegiatan forum. Maka kita mengambil kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu wisata religi. Namun terkait tempatnya, kita tidak mau yang terlalu jauh-jauh, yang sekitar-sekitar sini aja, tapi ada makna tempat tersebut. Yang rencananya kita mungkin ambil tempat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, mungkin sekitar Sentul. Di situ nanti ada masjid Andalusia yang milik dari Bapak Sapein Antonio, yang mungkin kita nanti bisa belajar dari sana tentang pengurusan masjidnya. Selain itu juga nanti kita bisa melanjutkan dengan kegiatan wisatanya di sekitar Bogor dan sekitar Sentul dan tempat-tempat wisata di sekitar itu. Saya pikir itu informasinya. Terkait detailnya nanti akan kita sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jemaah Mushola Al-Furqan Komplek Pertamina yang semoga dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu namanya, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, semoga kita semua hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan manfaat rahmat dan barokahnya, senantiasa mendapatkan petunjuknya, sehingga tetap istiqomah di atas iman dan
semoga kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercurah pula terhadap para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua insyaallah. Semoga kelak pula mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir, dan semoga kita dikumpulkan berjumpa bersama Nabi kita dan orang-orang yang saleh di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melakukan kajian dengan tema makna pengorbanan dalam bingkai silaturahim. Orang bersilaturahim apakah butuh pengorbanan? Ya. Lalu bagaimana kalau kita berkorban melakukan sesuatu tanpa ada niat silaturahim? Ketahuilah, kita adalah umat yang awalnya satu. Bahwa Allah ciptakan kita asalnya satu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu asalnya dari laki-laki dan perempuan. Coba Bapak Ibu, kita mungkin gak hidup ke dunia kalau gak ada Bapak dan Ibu kita. Gak mungkin. Mungkin gak Bapak Ibu kita ada kalau gak ada Bapak Ibunya lagi. Gak mungkin. Maka nenek moyang dari seluruh manusia itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Siapa dia? Adam dan Hawa. Hanya satu manusia yang tidak ada bapak dan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Siapa dia? Isa alaihissalam. Tapi kita semuanya dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Maka kita sambung silaturahim di sini, meskipun tidak satu rahim dari orang tua kita, sama-sama satu rahim dari ibunda kita, ibunya para manusia seluruh alam semesta, yaitu Hawa, yang pasangannya adalah Adam. Itulah asalnya kita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari Adam dan Hawa Allah berkembangbiakan laki-laki wanita yang sangat banyak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, asalnya satu. Maka kata Allah, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan orang Eropa, bukan orang Arab, bukan orang Mesir, bukan orang Arab Saudi, bukan orang yang cantik, putih, bukan yang hitam, bukan sahabat, bukan. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling bertakwa. Maka tadi kita bersilaturahim, jadikan ini sebuah pengorbanan demi mencari ridha Allah. Kenapa? Karena silaturahim itu diperintah, wajib hukumnya. Yang gak bersilaturahim berarti dosa. Maka ada ancaman. Man qati'ar rahim, barang siapa yang memutus silaturahim, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Allah perintah. Kita manusia memang diciptakan asalnya dari keturunan pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian berketurunan berkembang biak. Tugas kita diantaranya silaturahim. Dalam sebuah warga, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah majelis, semua itu bikin kita adalah silaturahim. Karena asal kita cuma satu. Gimana kalau orang-orang yang dari Eropa sana, bukan orang Islam, mereka manusia seperti kita secara jasad, tetapi akidahnya berbeda. Yang diperintah Allah menyambung silaturahim dengan satu agama, tapi saling hormat menghormati semua manusia. Mereka sama-sama manusia. Di dalam surat An-Nisa, Allah perintah kita ada perintah silaturahim. Di samping takwa, silaturahim. Ayat pertama surat An-Nisa surat 4 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu itu? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang pertama kali
diciptakan Allah dari seorang diri, Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, daripada Adam Allah ciptakan pasangannya, Hawa. Manusia yang tidak diciptakan oleh Allah melalui bapak dan ibu cuma dua, Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari apa? Tanah. Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam. Itulah asal kita. Setelah itu Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dan dari Adam dan Hawa Allah ciptakan laki-laki dan wanita yang sangat banyak. Berapa jumlah manusia Bapak Ibu? Sekarang saja katanya jumlah manusia seluruh dunia ada sekitar 3 miliar. Ada sekitar 3 miliar. Adapun penduduk paling banyak adalah di daerah RNC. Di negara kita sekitar 320 juta. Intinya betapa banyak yang masih hidup, belum yang mati yang zaman dahulu, belum sampai nanti yang akhir. Maka perintah Allah, siapapun manusianya, orang tua kita satu, Adam dan Hawa. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi, yaitu Allah yang namanya selalu kita sebut di saat kita meminta. Coba Bapak Ibu saat kita berdoa saja kita panggil, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami. Maka kita menyebut, dan ujung ayatnya Allah perintah, wal arham, sambung silaturrahim. Sila itu menyambung, rahim itu dari rahim. Maka kita asalnya dari satu rahim. Maka mari kita sambung silaturahim. Berarti butuh pengorbanan. Iya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan itu yang namanya pergaulan gak mungkin selalu mulus. Kadang-kadang ada ribut, ada gak? Ini warga, maaf, warga di sini saya yakin insya Allah akur, tapi pernah gak terjadi perselisihan? Gara-gara masalah kecil. Kadang dari ucapan lisan, kadang dari pandangan wajah, kadang dari perbuatan tangan. Maka kalau itu kita tidak berkorban dalam rangka bingkai silaturahim, biasanya nanti egois, nanti sombong, nanti dengki, nanti iri, nanti sebel, benci, dan seterusnya. Maka tidak boleh. Kita harus berkorban dalam rangka bingkai silaturahim itu. Bagaimana caranya? Contoh, ada sebuah hadis Nabi, pendek hadisnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, juga sahabat Abu Syuraih Al-Khuzai. Beliau bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Coba Bapak Ibu, kadang antar tetangga suka musuhan apa enggak? Ya Allah, gara-gara ada sampah pohon yang kemudian ke tempat tetangga, pohonnya nyampah, yang punya pohon gak peduli, itu tetangganya yang kena sampah sebel, sambil nyapu sambil ngedumel, tanpa disadari. Kira-kira orang yang seperti itu sedang bermusuhan apa tidak? Iya, menggotong tanpa disadari. Akhirnya tetangganya dengki, tetangganya sebel, marah. Kalau nggak ngomong akhirnya jadi riba, dosa. Maka kata Rasulullah, apabila kamu iman pada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Maaf Bapak Ibu, yang paling sering menyakiti tetangga itu yang paling ringan diawali dari apa? Nih, mulut, ngomongin tetangga, nyindir tetangga, nyelakit kalau ngomong sama tetangga. Dari situ bisa berakhir permusuhan. Maka tidak boleh, apalagi sesama orang yang beriman. Jangan menyakiti tetangga. Rasul kemudian lanjutkan lagi sabdanya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu.
Coba Bapak Ibu, paling mudah memuliakan tamu itu diawali dari apa? Ini lisan, Pak. Coba orang bertamu, Bapak Ibu bertamu ke rumah seseorang, ke rumah saudara, ke rumah tetangga sesama muslim. Assalamualaikum. Kalau dijawab oleh tuan rumahnya, waalaikumsalam, senyum, ceria, ayo silakan masuk, mari duduk. Kira-kira senang apa enggak? Coba begitu tamu yang nyambut, Pak, wajahnya tidak ada senyum-senyumnya. Bapak Ibu mengucapkan salam dengan baik, waalaikumsalam, assalamualaikum. Kan tadi waalaikumsalam, enak ini, waalaikumsalam, tuh beda apa? Silakan duduk. Aduh, itu udah sakit hati. Mungkin disuguhin bermacam-macam buah, bermacam-macam makanan, tapi mulutnya tuan rumah tidak baik, tidak benar, kata-katanya menyindir, kata-katanya nyelekit, gak bakal senang gitu. Yang ada senangnya namanya diganti P, senang. Beneran, betul gak Bapak Ibu? Coba ibu-ibu bertamu nih Bu nih, bertamu kepada seseorang, orang itu sangat lembut, disambutnya dengan sukacita, dipeluknya, subhanallah apa kabar ibu, dengan suara yang lembut, dengan senyum diajak ngobrol, tapi sugahnya cuma air putih sama pisang goreng. Sementara bertamu yang satunya, suguhannya ada, wih semua makanan enak keluar, minuman-minuman keluar, tapi judes, gak ada senyumnya, boro-boro nyambut dengan baik. Ibu kira-kira pilih yang mana? Yang suguhannya cuma air putih dengan pisang goreng, tapi lembut, tapi cara menyambutnya baik, atau yang suguhannya segala-galanya tapi judes? Kalau saya sih pengennya yang suguhannya ada, orangnya lembut. Tapi itu tak manusia, kadang-kadang dari lisan. Maka Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan pesan terakhir Nabi yang ketiganya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau di maaf. Adakah ibu-ibu yang banyak ngomong? Terima kasih atas kejujurannya. Memang ibu-ibu tuh kadang-kadang ditanya 1 meter, jawabannya 10 meter. Beda dengan bapak-bapak itu, kalau ditanya jawabannya singkat, padat, jelas. Nih contoh nih, suatu ketika suami istri boncengan naik motor, mesra banget subhanallah. Padahal punya mobil, tapi suatu ketika hari libur boncengin motor, rupanya di belakang istrinya, suami bonceng istrinya peluk dan mesra banget. Ada temennya yang lihat, si bapak tadi ditanya, gue lihat lu kemarin mesra banget berdua sama bini lu. Maaf ini bahasa sederhana ya, bini lu, bini gue misalkan, enak banget tuh. Mesra amat tuh kemana tuh Ben? Iya, saya pas ada liburan, alhamdulillah nganterin istri ke pasar, udah sampai situ cukup. Coba kalau ibu ditanya, Bu, mesra amat kemarin Bu, sama suaminya, Bu Ben ngapain? Kemana? Ke pasar ya kemarin, sebel deh diantarin suami, nganterin ke pasar, beli ini mahal, beli ini protes dulu suami, beli ini protes. Ditanya cuma kemana, kenapa jawabnya belanjaan? Inilah wanita-wanita yang kadang-kadang Pak, pecah silaturahim gara-gara lisan. Maka ibu saya yakin ketika berjumpa dengan tetangga dalam silaturahim ukhuwah Islamiyah, kemudian mulutnya nggak dijaga, pertengkaran, perselisihan itu diawali dari lisan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kita sebagai orang yang beriman, jaga lisan. Salah satu nyambung silaturahmi itu diawali dari jaga lisan. Maka salah satu surat di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 dan 71 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah berkata dengan perkataan yang benar, yang jujur. Kalau kita bergaul dalam silaturahim butuh pengorbanan. Apa di antara pengorbanannya? Ini jaga mulut. Jangan suka menghibah tetangga, jangan suka menyakiti tetangga, dan itu yang paling
lisan. Pecahnya hubungan silaturahim keluarga, lisan. Antara tetangga dengan tetangga musuhan sering sekali lisan. Maka mari kita butuh pengorbanan dalam bingkai silaturahim adalah saat kita bersilaturahim, berkumpul dan bergaul dalam keseharian, diawali dari jaga lisan. Allah yang perintahkan itu. Qulu qawlan sadida. Coba Bapak Ibu kalau punya teman-teman yang ngomongnya jujur, bener, kira-kira enak apa enggak? Nikmat apa enggak? Kita pengen punya teman yang seperti itu. Yuk kita dulu dong lisan kita jaga. Sebab dengan lisan kita jaga, apa jaminan Allah? Di ayat ke-71-nya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang omongannya selalu jujur, omongannya benar, niscaya Allah memperbaiki untuknya amal-amalnya. Niscaya Allah akan memberikan baginya ampunan. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul di dalam silaturahim, di dalam pertemuan, di dalam kehidupan, selalu dengan mentaati Allah dan Rasulnya, diawali dengan selalu menjaga lisannya, insya Allah fauzan azim, dapat kemenangan yang paling besar. Jadi bikin silaturahim yang paling berat, pengorbanan kita dalam jaga mulut. Maaf, zaman sekarang itu biasanya orang-orang mulut itu nyaber aja itu apa bahasa anak muda? Apa anak muda? Apa deh? Kalau ada orang ngomong, pengen tahu aja, pengen ngikutin aja, apa namanya? Kepo. Kepo. Bapak-bapak aja deh tahu kepo. Apa sih artinya kepo? Tahu. Oh, pengen tahu. Akhirnya apa? Pengen tahu boleh, tapi jangan melampaui batas. Kalau pengen tahu akhirnya apa? Menghujat, menghibah, memfitnah. Ini bikin dosa. Maka orang-orang yang kepo tapi tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya, maaf, orang ini tidak dalam pengorbanan dalam bingkai silaturahim. Kenapa? Tidak menghargai, tidak menghormati. Tapi Pak Ustaz, dia mah nyebelin banget deh. Gak apa-apa dia nyebelin, yang penting Anda jangan nyebelin. Kalau kita senantiasa berbuat baik dan berbuat baik, subhanallah, insya Allah silaturahim terjalin. Pertanyaan saya coba Bapak Ibu, kenapa Rasul banyak disayang oleh para sahabat? Kenapa sahabatnya Rasul gak ada yang benci sama Rasul? Karena beliau itu yang diawali pertama kejujuran dalam lisan, kebenaran dalam berbuat, dan akhlak yang mulia. Maka bagaimana cara kita membingkai silaturahim kita? Pengorbanannya yuk, tahan diri. Akhlak kita harus baik, dibingkai dengan akhlak yang baik, akhlak yang disebut dengan husnul khuluq. Maka Rasul diputus untuk apa salah satunya? Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diputus salah satunya tugas adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka akhlak Rasul luar biasa. Kalau kata orang-orang Jepang itu gak bisa ngomong L, ngomongnya L semua, L-nya susah. Luar biasa. Akhlaknya Rasul luar biasa. Kenapa? Sahabat-sahabat Rasul yang padahal tadinya musuh menjadi sahabat, sebab beliau itu selalu berkata dengan benar dan pemaaf. Pengorbanan kita dalam bersilaturahim adalah jadilah orang yang suka memaafkan. Bapak Ibu, memaafkan berat atau berat? Berat atau berat? Saya nggak ngomong berat apa ringan, enggak. Berat atau berat? Berat sekali. Tapi Allah perintah kita jadilah pemaaf dalam bersilaturahim. Salah satu pengorbanannya adalah ketika kita disakiti orang yang tidak suka dengan kita, jangan lawan, jangan dibalas dengan menyakiti lagi, tapi dibalas dengan memaafkan. Itu perintah Allah, Bapak Ibu. Surat Al-Quran di surat Al-A'raf, surat 7, ayatnya 199. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudzil 'afwa", jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urf, dan terus untuk
selalu memerintah yang baik, selalu memerintahkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Kalau ada orang jahil menyapa kamu tidak baik, menghina kamu, mencela kamu, jangan dilayani. Orang Jawa bilang sing waras ngalah. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu lagi disakiti orang, dan ngalah lebih baik. Kenapa? Dengan Anda memaafkan, Allah berikan jaminan melalui Rasul. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa ma zadallahu bi'affin illa izzat. Tidaklah seseorang yang senantiasa suka memaafkan, melainkan Allah akan memberikan kemuliaan. Bapak Ibu pengen mulia di sisi Allah, jadilah pemaaf. Mulia, Rasul itu mulia kenapa? Beliau itu sangat memaafkan. Dalam bergaul itu luar biasa pemaafnya dia. Wa ma tawaddu'a ahaduhum ila Allah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Siapa yang mau merendahkan diri semata-mata karena Allah, mengalah semata-mata karena Allah, nanti Allah tinggikan derajatnya. Bagaimana cara kita merendahkan diri? Sudah lebih baik kita ngalah. Kalau kita disalahin orang, dah gak usah membalas kesalahan pada orang, maafkan saja. Tapi orangnya makin melunjak, jadi marah, orangnya malah melampaui batas. Biarin, yang penting kita tidak melampaui batas. Kenapa? Karena nanti ketika kita merendahkan diri, yang akan mengangkat derajat kita adalah Allah. Maka jadi pemaaf itu luar biasa mulianya di sisi Allah. Tapi berat atau super berat? Super berat. Bapak Ibu pengen masuk surga apa enggak? Siapa yang ingin masuk surga dalam bergaul harus jadi pemaaf. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Itu ciri-ciri penghuni surga. Maka orang yang ingin menyambung silaturahim, dalam bingkai silaturahim untuk pengorbanan, di antara pengorbanannya, jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang bukan pendendam, tapi jadilah orang yang memaafkan. Ternyata calon penghuni surga punya sifat pemaaf. Di surat Ali Imran, Allah perintah kita untuk bersegera meraih ampunan dari surga. Surat 3 ayat yang ke-133. Wasari'u, dan bersegeralah kamu kemana? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, untuk meraih ampunan dari Tuhan kamu dan untuk meraih surga. Arduha samawati wal ardh, yang luas surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surganya Allah Bapak Ibu? Bukan untuk orang Islam. U'iddat lil muttaqin, untuk orang Islam yang beriman dan bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Apa ciri orang takwa? Di 134 disebut ada 3 ciri. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang takwa itu adalah orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang atau sepi. Ciri orang takwa Bapak Ibu, tidak P-E-L-I-T. Apa itu? Oh, enggak pelit. Kalau orang pelit berarti dia tidak berkorban dalam silaturahim. Orang yang bertakwa tidak bakhil, dia berbagi dengan hartanya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, lagi kaya atau lagi miskin, sesuai kemampuan. Sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaib, orang yang mampu mengendalikan amarah, menahan amarah. Berat atau berat Bapak Ibu? Waduh, biasanya kamu ngomong, ya Allah, terutama kalau lagi marahin anak. Wong suami dimarahin juga kok kadang-kadang. Tapi salahnya juga kadang marahin istri. Kadhiminal ghaib, kendalikan marah. Marah tidak dilarang, yang betul itu marah-marah. Tapi kalau dengan terkendali, marah dengan yang cara yang baik. Wahai para suami, mau gak dapat bocoran supaya istri pada saya? Ini antara laki-laki berhasil. Kalau si istri lagi marah, senyumin, kasih duit belanja lebih, pasti marahnya. Silakan buktikan, bener apa enggak Bu? Senyum dan kasih belanja lebih, Allah
Allahu Akbar, langsung marahnya hilang. Tapi suaminya gak kalah juga, malah tambah melotot lagi. Gue itu kepala rumah tangga tahu, gue itu pemimpin tahu, lu harus nurut sama gue. Ini suami bemis amat. Inilah silaturahim. Silaturahim terkecil sebelum kita keluar kemana coba? Keluarga dekat, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita. Kalau kita mau berkorban dengan kita lembut, subhanallah, beres semua urusan. Allah itu mencintai kelembutan, Allah itu mencintai ramah tamah. Kalau dengan ramah tamah semua urusan beres, tanpa ramah tamah urusan berantakan. Silakan buktikan. Maka di sini pentingnya membina silaturahim, butuh pengorbanan. Dikatakan tadi saling memaafkan, kadhiminal ghaib, mengendalikan marah. Dan sifat yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Bapak-bapak pengen dapat bidadari surga nggak Pak? Pengen Pak? Jangan ngiri ya Bu ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik. Seorang suami yang di dunia mampu sabar menghadapi keluarganya, menghadapi anaknya, istrinya, pasangannya, dan menghadapi kehidupannya, maka siapa yang mampu mengendalikan marahnya? Padahal dia mampu marah, kata Rasulullah, nanti akan dipanggil oleh Allah, hai laki-laki yang mampu mengendalikan marah di dunia, hai laki-laki yang berakhlak mulia di dunia, hai laki-laki yang pemaaf di dunia, kamu boleh memilih bidadari yang paling cantik, yang paling kamu minta. Pengen gak Bapak Ibu bidadari cantik? Pengen apa tidak? Ayo sekarang mulai kendalikan marah. Betul, dan ini sahih. Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu 'adzabahu. Bahkan siapa yang mampu mengendalikan marah, padahal dia mampu melampiaskan marah, Allah akan menahannya dari azab. Maksudnya Allah selamatkan dari azab neraka. Bagaimana caranya? Ayo, silaturahim itu dibingkai dengan apa? Dengan kelembutan, dengan pemaafan. Jangan balas apalagi berlebih. Yang paling baik memaafkan. Kalau kita rujukannya kepada Al-Quran, rujukannya kepada hadis, Allah dan Rasul selalu perintah kepada kita, maafkan, maafkan, maafkan. Gak boleh balas Ustaz, boleh, tapi pilihan pertama, pilihan keduanya memaafkan. Contoh, Bapak Ibu tolong jawab dengan jujur pertanyaan saya. Kalau Bapak dan Ibu disakiti, katakanlah dipukul, ditabok, padahal kalau kamu gak sakit, gak cuma pak ditabok lah. Gak terlalu sakit. Kira-kira balas atau enggak? Terima kasih atas kejujuran. Langsung balas. Ya bapak-bapak gak jawab di mana atau gimana? Pasti emosinya apa? Balas. Boleh gak balas? Tuh langsung boleh. Saya membolehkan. Tapi kalau ada tawaran Allah yang lebih baik, mau balas atau memaafkan? Giliran memaafkan jawabannya cuma beberapa orang, balas semuanya jawab. Di surat 42 Bapak Ibu, namanya surat Asy-Syura, di ayat yang ke-39 dan ayat 40. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila diperlakukan secara zalim, disakiti, dizalimi, dihina, dicela, mereka boleh membela diri, membalas maksudnya. Bagaimana cara membela dirinya? Di ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan suatu keburukan itu harus sebanding dengan seperti yang ditimpakannya. Ibu dipukul, pukul lagi, ditendang, tendang lagi, cubit, cubit lagi, diomongin, omongin lagi, dibentak, bentak lagi. Boleh apa boleh? Boleh, Allah katakan. Tapi gak dapat apa-apa tolong dan terus musuhan. Maka di ayat ujung ayat 40-nya disuruh oleh Allah di situ. Faman afa wa aslaha faqajruhu Allah. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain lalu berbuat
yang salah kepada kita, dapat pahala melimpah ruah dari Allah. Ayo Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Pengen dapat pahala atau pengen balas? Allah, teori punya pahala, hatinya Pak pengen balas. Silaturahim itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Karena terkadang dalam silaturahim orang menyakiti kita. Bagi kita yang terbaik adalah memaafkan. Betul, awalnya boleh balas asal sebanding, tapi jika memaafkan dapat pahala. Maka di dalam Islam itu berlaku hukum kisos. Bapak Ibu tahu nggak hukum kisos itu hukum apa? Biasanya kalau kisos pasti yang kita kenal, yang kita pikirkan adalah pembunuhan, lalu dibalas dulu. Betul begitu? Bukan. Kisos itu maknanya apa? Membalas kezaliman orang dengan balasan yang sebanding. Allah jelaskan di sebuah ayat, namanya suratnya surat Al-Maidah, surat 5 ayat 45. Wa katabna alaikum fiha wa katabna alaihim fiha, dan kami telah tetapkan di dalam kitab mereka, yaitu di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat sudah ditentukan tentang hukum kisos. Sekarang kita baca dalam Al-Quran surat 5 ayat 45, Allah telah hukum kisos. Annan nafsa bin nafsi, apabila ada seseorang terbunuh maka jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, apabila ada orang memukul mata, mata dibalas dengan mata. Wal udhuna bil udhuni, ada orang memukul telinga, maka telinga dibalas dengan telinga. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wasinna bisini, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha kisos, apabila kamu luka diderita oleh kamu, ada luka-luka yang diderita, ada kisosnya. Ada kisosnya. Jadi kisos itu apa Bapak Ibu? Membalas dengan balasan yang setimpal sebanding. Jadi boleh gak kita membalas menurut ayat ini? Tapi ayat ini sudah selesai belum? Belum. Di ujung ayatnya apa? Faman tasoddaqo bihi, barang siapa yang kamu mau bersedekah, yaitu memaafkan dengan cara apa? Hak kisos kamu gak ambil, tapi dilepas, lalu kamu memaafkan. Fahuwa kafaratullah, maka kalau kamu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkanmu itu menjadi penggugur dosa-dosa. Pengen gak Bapak Ibu dosa-dosanya gugur? Gimana caranya supaya dosa kita banyak gugur? Yuk jadi pemaaf Pak. Inilah pengorbanan dalam silaturahim. Percuma silaturahim kumpul, tapi kalau nggak suka memaafkan, kalau nggak buka bisa berbuat baik, kalau nggak menjaga lisan, yang ada ketemu ketawa, tapi setelah ketemu, setelah berpaling, hatinya sebel. Maka ini sangat penting saudara sekalian. Kenapa sih diawali dari lisan dan akhlak? Karena sesungguhnya pahala yang paling berat pada timbangan amal adalah khuluqil alim, akhlak yang agung. Husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana akhlaknya Nabi. Maka beliau itu gak pernah mendendam. Ada sebuah ayat, alhamdulillah kita bersyukur, ayat ini Allah turunkan khusus untuk Nabi. Kalau ayat itu turun untuk kita, saya yakin kita gak akan mampu. Kenapa? Ayat-ayat tadi kita bahas surat 42 ayat 39, kamu boleh balas asal setimpal, memaafkan dapat pahala. Surat 5 ayat 45, kamu boleh balas atas setimpal, kamu memaafkan dapat ampunan. Tapi kalau ayatnya untuk Nabi, Nabi nggak punya pilihan Bapak Ibu. Apa ayat itu? Di surat 3 Al-Imran ayat 159. Surat Al-Imran surat 3 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallah lintalahu." Maka disebabkan karena rahmat Allah, maka Allah berikan rahmat kepada Rasul. Rasul itu bersifat sangat lembut, penuh dengan kasih sayang, bicaranya lembut, sangat pemaaf. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, seandainya kamu hai Muhammad kasar, hatimu itu keras, lam faddu min hawlik, orang-orang tidak akan mendekati kamu, pasti menyingkir dari kamu. Maka di ujung ayatnya Allah beritakan, jika ada orang menyalahi kamu ya Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka.
wastaghfir lahum, doakan kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, kalau ada suatu urusan, ada suatu permasalahan dalam sebuah silaturahim yang kadang-kadang ada perselisihan, jangan egois, jangan memveto, jangan tentang pemimpin langsung mengatakan harus ini, enggak. Wasyawirhum, bermusyawarah dalam urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kamu sudah menentukan suatu keputusan dari musyawarah, hasilnya apapun tawakal kepada Allah. Jangan kayak Amerika Pak, dikit-dikit veto, mereka orang kafir. Gak ada musyawarah Pak. Giliran mereka yang salah, ditolimi dikit, ngadu, terus. Giliran dia mendolimi, gak pernah menyesal. Inilah mereka, orang-orang dolim. Semoga umat Islam tidak demikian. Maka bagi kita Pak, dalam bersilaturahim butuh pengorbanan. Apa di antara pengorbanan tadi? Pernah luar biasa beratnya loh Pak. Sabar dalam pergaulan, memaafkan kesalahan orang. Bahkan Nabi itu dipraktekkan, ada orang-orang salah pasti dimaafkan karena diperintah. Coba saya ingin bertanya kepada Nabi, kepada Bapak sekalian. Bapak Ibu, Umar bin Khattab sebelum jadi sahabat Nabi siapa dia? Musuh bukan? Sama Nabi jahat apa enggak? Jahat atau jahat banget? Amr bin Al-As sebelum masuk Islam siapa dia? Luar biasa. Sampai mengatakan, demi Allah, orang yang paling aku ingin membunuhnya adalah membunuh Muhammad. Gak ada manusia yang namanya disebut aku paling sebel kecuali namanya si Muhammad. Tuh Amr bin Al-As dulunya. Khalid bin Walid, siapa dia Khalid bin Walid? Panglima perang Mekah yang di saat perang Uhud melalui taktiknya mengalahkan umat Islam. Berapa umat Islam yang gugur di medan perang? 70 syuhada yang gugurnya sekarang kita bisa saksikan di Bukit Uhud, di abad dataran Uhud. 70 syuhada, di antaranya pamannya Nabi Hamzah. Taktiknya siapa? Khalid bin. Jadi dulunya musuh-musuh semua Pak, kebanyakan Pak. Tapi Rasul memaafkan, tetap lembut, mendoakan. Akhirnya jadi siapa? Khalid bin Walid, panglima perang terbaik bagi umat Nabi Muhammad, membantu Nabi. Bahkan siapa yang kemudian setelah Rasulullah menaklukkan Romawi? Khalid bin Walid. Siapa Amr bin Al-As setelah itu menjadi sahabat terbaik? Siapa Umar bin Khattab menjadi sahabat setia? Semua itu kebanyakan dari musuh. Kenapa musuh menjadi teman setia? Sebab Rasul memaaf, dia menolak perbuatan buruk dengan yang lebih baik. Maka yang tadinya musuh jadi sahabat. Allah janji. Apakah ini hanya berlaku untuk Rasul? Tidak, berlaku untuk kita umatnya. Kalau mau, maka jika memaafkan, orang yang tadi membenci kita jadi sahabat. Allah janji di surat 41, surat Fussilat, surat Hamim As-Sajdah, ayatnya ayat yang ke-34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tastawil hasanatu wa las-sayyi'ah." Dan tidaklah sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan mereka ya Muhammad, orang-orang yang memusuhi kamu, yang menyalahi kamu, menyelisih kamu, yang jahat sama kamu. Tolak dengan perbuatanmu yang lebih baik. Dan Rasul membuktikan. Apa jaminannya? Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti orang yang tadinya ada permusuhan dengan kamu dan dengan mereka, kamunya memaafkan, kamunya lembut, mau bermusyawarah, mau berdialog, maka nanti bisa jadi sahabat yang paling setia. Silakan buktikan. Maka pengorbanan dalam tingkat silaturahim itu sesungguhnya berat atau berat banget Pak? Luar biasa Pak. Itu baru dari lisan dan akhlak loh. Belum dari sisi materi. Saling membantu, saling berbagi, tambah lagi berat. Artinya di sini tanpa pengorbanan gak bisa silaturahim kita menjadi langgeng. Tanpa pengorbanan gak bisa silaturahim kita silaturahim yang terjaga dengan utuh. Paling kamuflase, kelihatannya bersatu tapi banyak boroknya di dalam. Kenapa? Saling membenci di luar itu. Ada kedengkian, ada rasa iri, ada rasa macam-macam. Maka Allah
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la tahasadu, kamu jangan saling hasad, saling dengki, jangan. La tadabaru, kamu jangan saling berpaling-palingan muka. Wala tabaghadu, kamu jangan saling berbenci-bencian. Jangan, kata Rasulullah. Al-muslim lil muslim akha. Muslim itu sesama muslim itu bersaudara. Muslim akhul muslim saudara muslim yang lain. La yazlimu, jangan menganiaya, jangan menyakiti. Wala yahdulu, jangan membuat rendah, jangan merendahkan. Wala yahkiru, jangan menghina. Sampai Rasul mengatakan apa? At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Al-muslim lil muslim, seorang muslim terhadap muslim yang lain. Haram dambuhu wa maluhu wa irdahu, haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Apa artinya? Wajib bersilaturahim sesama muslim. Dalam bingkai silaturahim ada pengorbanan di sana. Jangan egois. Berkorban dengan apa? Tadi akhlak yang paling utama lebih dulu. Bapak Ibu, Allah janji loh Bapak Ibu, siapa yang ingin masuk surga, awali dari akhlak, dari lisan dulu nih. Jujur dan benar, Anda dijamin surga. Mohon maaf Bapak Ibu, orang jujur di dunia itu kadang-kadang untung atau rugi. Orang jujur kadang-kadang di dunia menang atau kalah. Coba aja di negara kita, yang untung itu yang banyaknya nggak jujur, yang menang itu yang bohong. Beneran? Iya. Justru yang jujur kadang-kadang disalahin. Lu jadi orang terlalu jujur sih lu. Bangkrut ya. Jujur lah sekarang, dikit-dikit lah, campur-campur lah. Sekarang nyari duit yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kalau nyari duit jujur nggak dapet deh. Tuh ada orang begitu Pak. Jujur disalahin Pak. Lu terlalu jujur makanya lu injek-injek lu. Tuh padahal nggak diinjek juga, maksudnya cuma harga dirinya doang. Siapa yang mampu jujur di dunia, jaminan Allah langsung Pak, surga. Pengen apa pengen? Dan Allah jadikan di surat 5, surat Al-Maidah ayat yang 119, jaminan langsung dari Allah. Cuma manfaat jujur gak diraih di sini. Karena itu tadi kadang-kadang kita jujur disakiti orang, didolimi orang, dicurangi orang. Maka Allah firmankan ayatnya, Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari orang-orang yang dahulu di dunia jujur, benar, memperoleh manfaat karena kejujuran dan kebenarannya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, kekal di dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang jujur dan meraih surga, itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa yang janji Bapak Ibu? Allah. Kita harus yakin dengan janji Allah. Jujur Pak. Jadi pengorbanan yang sangat berat di dalam silaturahim itu adalah kejujuran, kebenaran, dan pengorbanan yang lain itu seiring dengan kejujuran. Berkorban dengan harta, tapi mulutnya setelah ngasih comel, lu kalau ada gua kasih, kalau ada gini lu kan gue yang ngasih, nyakitin orang. Berarti gak benar dia, sodakohnya dia, karena ini dapat pujian, gak dapat nilai. Berarti apapun pengorbanan kita dalam silaturahim, yang paling utama diawali dari akhlak. Setelah itu kita berkorban dengan harta, berbagi. Yuk jangan bakhil. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bakhil itu Bapak Ibu kelak akan dapat ampunan dari Allah, dapat pahala dari Allah, dan orang-orang yang berjumpa pahalanya adalah surga. Maka mari kita berinfak semampu kita, berapapun yang kita mampu. Allah tidak melihat berapa banyak infak kita. Kalau kita mau berbagi, terutama dengan orang-orang yang sesama muslim yang memiliki hubungan darah, bersilaturahim, kalau berbagi, insya Allah Bapak Ibu, Allah berikan jaminan melalui lisan Nabi. Di samping ayat tadi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat bernama Abdullah bin Salam.
Abdullah bin Salam mengatakan dari Nabi SAW. Semoga menurut Ayyuhanas, hai sekalian manusia, afsus salam, biasakan untuk menyebar salam. Orang yang silaturahimnya terjaga pasti kalau ketemu senyum salam. Coba kalau lagi musuhan, sayang apa enggak? Ketemu lain pas baru lihat di sana, ada dia sebel. Padahal dia belum ketemu ya kita, udah benci duluan. Maka afsus salam. Dengan kamu saling ucapkan salam, wasilul arham, menyambung silaturahim, wa aqimut ta'am, dan jika kamu punya kelebihan harta, bantu orang-orang yang tidak mampu, berkorban dengan sebagian harta kita. Wassallu billahi wan nasumiyam, dan pengorbanan kita terhadap Allah adalah jangan tidur sepanjang malam. Sholatlah di malam hari, di akhir malam, di saat manusia nyenyak tidur. Jaminannya adalah tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Saya tutup dengan sebuah hadis, dan hadis ini sudah sangat masyhur dan insyaallah sudah banyak yang mengatakan hadis ini, bahkan yang hafal hadis ini. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Man ahabba ayyusaqa lahu fi rizqah wa au yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau supaya diberikan oleh Allah lapang rezekinya dan diberikan oleh Allah panjang umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Semoga ini bagian menyambung silaturahim. Sama-sama hadir di majelis yang sama, mencari ilmu agama di lapangan jalannya menuju surga, lalu bertemu di sini dalam silaturahim. Tadi saya sempat mendengar ada rencana rihlah bersama-sama, berjalan bersama-sama, di samping menikmati keindahan sebuah bangunan masjid, ibadah di sana sambil rihlah mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Maka semua kegiatan itu kalau dibina dalam bingkai silaturahim, insya Allah menjadikan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan lapangan rezekinya, Allah panjangkan umurnya dengan silaturahim. Itu pengorbanan, bukan sekedar ada silaturahim di lisan, tapi ada pengorbanan melalui akhlak kita, melalui kata-kata kita, melalui tenaga kita, melalui harta kita, semampu kita berkorban semata-mata mengharapkan ridha Allah, insya Allah. Itu semua bisa menjadi buah hasil dari silaturahim kita, pengorbanan kita. Raihannya adalah jannah surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian saudara muslimat, para ibu dan sekalian yang semoga berkah Allah, kajian kita pada kesempatan hari ini yaitu kita melakukan pengorbanan dalam bingkai silaturahim. Semoga bermanfaat. Mohon kami kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri adladika fi kulli waqtin mahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima رزقتنا وبارك لنا فيما فضلتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Wahai pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini yang mulia ya Allah, anugerahkan kepada kami berbagai rahmat dan kebaikan. Wahai Rabbana, kami hadir di tempat ini di majelis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ya Allah, berikan kami panjang umur dari ketaatan dan penuh keberkahan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hadirkan kepada kami rasa cinta kepada
biarkan hati kami, lisan kami selalu banyak menyebut nama-nama selain-Mu ya Allah. Karena kami berharap selalu menyebut nama-Mu dan nama Nabi Muhammad SAW. Senantiasa yang kami aturkan adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan mengaturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan kepada kami sekali Allah di bulan yang penuh dengan ini ya Allah. Di bulan-bulan di penghujung bulan Dzulhijjah ini ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami berbagai kemuliaan ya Allah. Karena kami meyakini dan menyadari betapa banyaknya kemuliaan di bulan-bulan Dzulhijjah serta bulan-bulan yang akan datang Muharram dan selanjutnya ya Allah. Oleh karena ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Ya Allah, kami menyadari betapa banyaknya kesalahan kehidupan bahkan dosa yang telah kami lakukan. Tutur kata kami yang tak mampu kami tahan, perbuatan tangan kami yang terkadang penuh dengan dosa dan pertikaian, atau bahkan kedua kaki kami yang kami langkahkan penuh dengan keburukan ya Allah. Ampuni kami sekalian, ampuni Bapak Ibu kami yang telah terjun kaku di alam barzah penuh dengan kesulitan ya Allah. Oleh karena ringankan jika Engkau berikan kepada mereka kesulitan ya Allah. Karena kami mengharapkan orang tua kami yang telah tiada atau anugerahkan kenikmatan di alam kuburnya. Kau terima amal ibadah, Kau angkat derajatnya ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, Kau panjangkan umurnya, penuh dengan ketaatan dan keberkahan serta kemudahan dalam melaksanakan ibadah dengan secara sempurna ya Allah. Menjadi dengan kami semua ya Allah, kami memiliki keluarga, anak-anak kami, istri, suami, anak kami, adik kami ya Allah. Kau jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kami, adik kau jadikan putra-putri yang soleh dan solehan ya Allah. Kau jadikan lingkungan ini ya Allah, khususnya di Pondok Pertami dan sekitarnya ya Allah. Jadikan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan, gotong royong, guyup kompak ya Allah, sesuai dengan firman-Mu yang Kau gambarkan dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri penduduk yang senantiasa penuh dengan ampunan dan rahmat serta kebaikan ya Allah. Kami berharap Kau kami rezeki yang halal, berkah dan manfaat ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada kami untuk sanggup menerima harta yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan keistimewaan kami untuk berbagi kepada saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan walafiat, penuh dengan ketaatan dalam melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, penuh dengan ketaatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.